Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Bidan Mengajar. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Udah berapa persen nih persiapan UKOM-nya? Di video kali ini, aku, Bidan Mengajar, akan membahas soal-soal UKOM Bidan. Tapi sebelum aku mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Oke, aku mulai ya teman-teman soal yang pertama. Oke, soal pertama. Kita lihat ya. Untuk menjawab soal kasus seperti ini, kita gunakan trik menjawab soal kasus ya. Untuk meminimalisir waktu teman-teman dalam mengerjakan soal. Pertama, kita baca pertanyaannya dulu. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? Kemudian kita baca kasusnya dan temukan kata kunci. Seorang ibu usia 23 tahun melahirkan 2 jam yang lalu di klinik bidan. Mengeluh merasa ada pengeluaran darah dari kemaluan, lemah, dan pandangan berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan menunjukkan wajah pucat, tekanan darah 90/69, nadi 76 kali per menit, TFU 1 jari di bawah pusat, uterus teraba lembek, dan volume perdarahan lebih kurang 200 cc. Kata kuncinya di sini yaitu ibu merasa ada pengeluaran darah dari kemaluan, kemudian uterus teraba lembek, dan volume perdarahan lebih kurang 200 cc. Kita lihat ya teman-teman pilihan gandanya. A. Atonia uteri, B. Ruptur uteri, C. Inversio uteri, D. Retensio placenta, E. Kelainan pembekuan darah. Kita lihat, kemudian kita hilangkan jawaban yang tidak mungkin. Jawaban yang tidak mungkin pertama yaitu adalah retensio placenta. Kenapa demikian? Karena di sini tidak ada yang membahas tentang plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir ya. Jadi retensio placenta tidak mungkin menjadi jawaban. Kemudian yang kedua adalah ruptur uteri. Kenapa ruptur uteri tidak menjadi jawaban? Karena di sini ibunya tidak ada menandakan keluhan nyeri perut yang hebat. Kemudian yang tidak mungkin menjadi jawaban adalah inversio uteri ya. Walaupun di sini ada ibunya merasa ada pengeluaran darah dari kemaluan, lemah, dan pandangan berkunang-kunang. Itu masuk di tanda dan gejala inversio uteri ya, tetapi di sini ibunya uterusnya teraba lembek. Sedangkan kalau untuk inversio uteri itu sudah jelas ya, kita tidak akan menemukan perabaan uterus, sebab uterusnya itu dia keluar keadaannya terbalik ya, keluar ke daerah vulva. Jadi inversio uteri itu tidak dapat menjadi jawaban ya, tinggal atonia uteri dan kelainan pembekuan darah. Untuk jawaban yang tepatnya menurut aku itu atonia uteri karena di sini sudah jelas ya uterusnya teraba lembek dan perdarahan lebih kurang 200 cc. Itu kenapa sih kelainan pembekuan darah tidak menjadi jawaban? Karena di sini kasusnya tanda dan gejala yang dialami ibunya lebih kepada ke atonia uteri. Dimana kita ketahui atonia uteri itu adalah keadaan lemahnya kontraksi uterus, sedangkan kalau kelainan pembekuan darah itu dia kondisi yang mengganggu proses darah untuk membeku dengan normal. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah A. Atonia uteri. Soal kedua, apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? Seorang perempuan usia 28 tahun melahirkan 8 jam yang lalu di rumah bersalin. Mengeluh mules dan mengeluarkan darah per vaginam sedikit, ASI belum keluar, merasa cemas dengan keadaannya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, tidak ditemukan kelainan pada payudara. Kita lihat ya kata kuncinya yang mana.
Kata kuncinya itu mengeluarkan darah per vaginam sedikit, ASI belum keluar, merasa cemas dengan keadaannya. Hasil TTV dalam batas normal, tidak ditemukan kelainan pada payudara. Oke, teman-teman, kita lihat pilihan gandanya. A. Ibu postpartum normal. B. Ibu postpartum dengan depresi. C. Ibu postpartum dengan subinvolusi. D. Ibu postpartum dengan bendungan ASI. E. Ibu postpartum dengan psikosis. Kita hilangkan jawaban yang tidak mungkin ya, teman-teman. Yang pertama itu jawaban yang tidak mungkin adalah dengan bendungan ASI ya. Karena jelas di sini tidak ditemukan kelainan pada payudara. Kemudian ibu postpartum dengan depresi dan psikosis itu tidak ya. Walaupun di sini ibunya merasa cemas dengan keadaannya, itu tidak masuk dalam depresi dan psikosis. Kemudian untuk ibu postpartum dengan subinvolusi itu juga tidak mungkin ya. Karena ditandai dengan pengeluaran darah per vaginam sedikit. Berarti itu menandakan involusi uterinya baik. Jadi jawaban yang tepat, ya sisa jawabannya tinggal A, berarti jawaban yang tepat itu adalah A ya teman-teman. Oke, jelas ya teman-teman. Soal ketiga, diagnosa apakah yang tepat pada ibu di atas? Seorang ibu umur 21 tahun datang ke klinik, mengeluh badannya demam 2 hari yang lalu. Dari anamnesa didapatkan, ibu melahirkan anak pertamanya sudah 1 minggu, tidak pernah abortus, hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/70, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius, luka jahitan perineum, merah dan belum kering. Kita lihat kata kunci dari kasus ini, yaitu demam 2 hari yang lalu, melahirkan sudah 1 minggu, terus suhu 38,5 derajat Celcius, luka jahitan perineum merah dan belum kering. Kita lihat pilihan gandanya ya teman-teman. A. Ibu postpartum hari ke-7 dengan demam. B. Ibu postpartum hari ke-7 dengan subinvolusio. C. Ibu postpartum hari ke-7 dengan demam resorpsi. D. Ibu postpartum hari ke-7 dengan perdarahan sekunder. E. Ibu postpartum hari ke-7 dengan infeksi purpuralis. Kita hilangkan jawaban yang tidak mungkin ya teman-teman. Yang tidak mungkin itu sudah jelas D. Ibu postpartum hari ke-7 dengan perdarahan sekunder. Itu tidak mungkin menjadi jawaban karena di kasus ini tidak ada keluhan atau hasil pemeriksaan yang mengenai ibunya mengalami perdarahan. Jadi D sudah jelas tidak menjadi jawaban. Kemudian yang tidak mungkin menjadi jawaban yang kedua itu adalah B, dengan subinvolusio. Karena di dalam kasus tidak ada yang menyinggung tentang involusio uteri ya teman-teman. Kemudian yang tidak mungkin menjadi jawaban yaitu C, ibu postpartum hari ke-7 dengan demam resorpsi. Karena demam resorpsi itu adalah suhu tubuh ibu sedikit meningkat antara 37,2 sampai dengan 37,8 derajat Celcius. Sedangkan di sini di dalam kasus ibunya itu suhu tubuhnya yaitu 38,5 derajat Celcius. Jadi untuk C tidak mungkin menjadi jawaban. Tersisa A dan E. Ibu postpartum hari ke-7 dengan demam dan dengan infeksi purpuralis. Untuk pilihan yang poin A itu masuk, tetapi di sini kita lihat lagi kata kuncinya, ibu demam 2 hari yang lalu iya, dan disertai dengan luka jahitan perineum merah dan belum kering, sementara ibunya ini melahirkan sudah 1 minggu yang lalu. Untuk luka jahitan perineum itu kalau hari ke-4 dan ke-5 harusnya sudah sembuh, tetapi ini 1 minggu setelah melahirkan luka jahitannya masih merah dan belum kering. Nah, ini kemungkinan terjadi infeksi bakteri ya yang menyerang rahim atau sekitarnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah E, ibu postpartum hari ke-7
dengan infeksi purpuralis. Oke, jelas ya teman-teman? Soal keempat, pada kasus yang dialami ibu, diagnosanya adalah seorang ibu berumur 28 tahun dengan usia kehamilan 6 bulan datang ke rumah bersalin untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil TTV dalam batas normal, perut besar, payudara tegang, dan terdapat linea serta alba. TFU 24 cm, teraba gerakan janin pada auskultasi DJJ di perut bagian atas pusat ibu. Kita lihat kata kuncinya ya, teman-teman. Usia kehamilan 6 bulan, TFU 24 cm, kemudian auskultasi DJJ di perut bagian atas pusat ibu. Kita lihat pilihan gandanya. A. Ibu tidak hamil. B. Ibu memang dinyatakan hamil. C. Ibu mengalami letak sungsang. D. Ibu mengalami fetal distress. E. Ibu mengalami kehamilan gemeli. Kita hilangkan jawaban yang tidak mungkin ya, teman-teman. Yang jelas tidak mungkin di sini adalah A, ibu tidak hamil. Kemudian yang tidak mungkin, ibu memang dinyatakan hamil. Itu menjadi tidak mungkin ya, memang ibunya hamil, tetapi bukan menjadi diagnosa ya, ibu memang dinyatakan hamil. Kemudian, ibu mengalami fetal distress juga itu tidak mungkin menjadi jawaban karena di dalam kasus tidak ada disinggung mengenai fetal distress. Karena juga di sini hasil pemeriksaannya teraba gerakan janin, kemudian auskultasi DJJ juga ada. Jelas. Kemudian E juga tidak dapat menjadi jawaban ya teman-teman karena di dalam kasus tidak disinggung tentang kehamilan gemeli, yang mengarah ke kehamilan gemeli tidak ada disinggung di dalam kasus. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ibu mengalami letak sungsang dengan didukung oleh kata kunci auskultasi DJJ di perut bagian atas pusat ibu. Karena harusnya untuk usia kehamilan 6 bulan dengan TFU 24 cm itu biasanya normalnya auskultasi DJJ-nya berada di perut bagian bawah pusat ibu. Oke, jelas ya teman-teman? Jawabannya adalah C. Ibu mengalami letak sungsang. Soal kelima, diagnosa kebidanan dari perempuan tersebut adalah seorang perempuan usia 25 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke BPS pukul 8 waktu Indonesia Barat, mengeluh perut kencang-kencang, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, TFU 30 cm, kepala sudah masuk 2/5, hasil VT pembukaan serviks 9 cm, selaput ketuban masih utuh, ibu mengatakan cemas menghadapi persalinan. Kita lihat kata kunci dari kasus ini ya teman-teman. Kata kuncinya itu pembukaan serviks 9 cm. Kita lihat pilihan gandanya ya teman-teman. A. Infartu kala 1 fase laten. B. Infartu kala 1 fase laten akselerasi. C. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi. D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi. E. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi minimal. Kita lihat ya teman-teman, jawaban yang tidak mungkin. Jawaban yang tidak mungkin itu A dan B ya teman-teman. Sudah jelas fase laten tidak menjadi jawaban sebab pembukaan serviks 9 cm itu sudah masuk di fase aktif. Kita lihat pembukaan serviks 9 cm itu masuk di fase aktif apa? Fase aktif deselerasi minimal itu tidak ada ya teman-teman, ini hanya sebagai pengeco. Jadi itu tidak mungkin menjadi jawaban. Jadi pilihannya tinggal C dan D. Fase aktif akselerasi dan fase aktif deselerasi. Kita lihat ya teman-teman, apa sih fase aktif akselerasi itu?
Fase aktif akselerasi itu dia dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. Sedangkan fase aktif deselerasi itu di pembukaan menjadi lamban dalam waktu 2 jam pembukaan 9 cm menjadi lengkap. Jadi kalau dilihat, jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman. Inpartu kala 1 fase aktif deselerasi. Oke teman-teman, jelas ya? Oke, itu saja ya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Supaya aku lebih semangat lagi mengembangkan channel YouTube aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.